Pernah nggak sih, lagi asik-asik, hari kamu jadi ancur total cuma gara-gara urusan perut? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal diare dan gimana cara ngatasinnya dengan pinter, khusus buat kita para remaja. Yuk, kita mulai? Pasti pernah dong ya, lagi seru-serunya main game atau lagi nongkrong, tiba-tiba perut melilit dan panggilan alam jadi prioritas nomor satu. Wah, itu benar-benar mood killer banget kan, bisa ngerusak semua rencana. Nah, kemungkinan besar itu yang namanya diare. Tapi, jangan panik dulu. Tenang aja, karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal belajar bareng gimana caranya menangani diare sendiri dengan cara yang cerdas dan, yang paling penting, aman. Oke, biar kita semua ngomongin hal yang sama, apa sih diare itu sebenarnya? Gampangnya gini, kalau kamu ke toilet, terus buang air besarnya itu cair, alias encer, dan ini kejadian 3 kali atau bahkan lebih dalam sehari, nah fix banget itu namanya diare. Jadi ingat aja angka kuncinya, 3 plus. Udah lebih dari 3 kali dalam sehari dan bentuknya cair, oke, itu diare. Simple kan? Oke, kita masuk bagian pertama. Mungkin kamu mikir, diare doang, kan cuma bolak-balik ke toilet. Jangan salah. Ternyata, ini bukan cuma soal rasa nggak nyaman. Ada bahaya lain yang lebih serius di baliknya. Nah, ini dia musuh utamanya. Jadi, yang paling bahaya dari diare itu sebenarnya bukan sakit perutnya, tapi dehidrasi. Kenapa? Soalnya pas diare, tubuh kita tuh kayak lagi bocor. Kehilangan banyak banget cairan sama elektrolit penting. Nah, inilah yang harus kita waspadai banget. Kamu perlu banget tahu bedanya nih. Kalau dehidrasi ringan sampai sedang, gejalanya tuh kayak haus terus-terusan, mulut kering, atau badan agak lemas. Tapi, kamu harus waspada banget kalau gejalanya udah berat. Misalnya, mata kelihatan cekung, badan lemas banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain, atau bahkan kesadaran menurun. Itu tandanya udah serius. Nah, udah tahu kan bahayanya? Pastinya kita pengen ngehindarin dong. Yuk, sekarang kita bahas gimana cara bangun pertahanan pertama kita, yaitu pencegahan. Kuncinya itu ada di pencegahan, guys. Dan ini sebenarnya hal-hal yang simpel banget loh, kayak cuci tangan pakai sabun sebelum makan. Itu wajib. Terus kalau jajan, lihat-lihat dulu tempatnya bersih nggak. Dan pastiin minum air matang atau air kemasan. Plus makanan yang kita makan itu bersih dan dimasak sampai matang. Ini semua tuh kayak benteng pertahanan kita. Oke, pencegahan udah. Tapi gimana kalau udah terlanjur kena? Nah, jangan panik. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Gimana caranya melakukan pengobatan mandiri atau yang kerennya disebut swamedikasi secara cerdas. Jadi, swamedikasi itu bukan berarti asal beli obat terus diminum ya. Ini tuh seni buat ngobatin diri sendiri pas sakit ringan. Tapi ada syaratnya, harus bertanggung jawab. Jadi kita harus benar-benar tahu apa yang kita lakuin. Gak bisa asal-asalan. Oke, ini dia game plan-nya. Langkah pertama, ini yang paling utama. Minum Oralit buat gantiin cairan tubuh yang hilang. Pastiin kamu campur airnya sesuai takaran di kemasan, jangan dikira-kira. Kedua, kamu bisa minum suplemen zinc buat bantu usus kamu pulih lebih cepat. Nah, kalau mau minum obat lain, langkah ketiga adalah tanya dulu ke apoteker. Tapi ingat, yang paling penting itu nomor 1, rehidrasi. Oke, dengerin baik-baik ya, karena bagian ini super penting. Kita mau bahas kesalahan-kesalahan umum yang sering banget orang lakuin pas diare, biar kita nggak ikutan salah langkah. Ini kesalahan nomor wahid. Ingat ya, antibiotik itu buat ngelawan bakteri. Padahal, sebagian besar kasus diare itu penyebabnya virus. Jadi, minum antibiotik itu yang nggak nyambung, sia-sia, malah bisa bahaya. Ini kayak main game. Setiap obat itu punya rulebooknya sendiri. Dosisnya berapa, diminum kapan, itu semua penting banget. Kalau kita cuekin aturan pakainya, ya obatnya bisa jadi nggak ngefek atau malah jadi bahaya. Jadi, please selalu baca labelnya ya. Ini mitos banget. Ada yang bilang kalau diare mending puasa aja, biar ususnya istirahat. Salah besar. Justru tubuh kita itu lagi butuh banget energi dan nutrisi buat perang ngelawan penyakitnya dan buat pulih. Jadi, tetap makan ya, tapi pilih makanan yang baik sama perut, kayak bubur atau sup. Nah, ini dia alasan kenapa minum antibiotik sembarangan itu bahaya banget. Bakteri jahat di tubuh kita bisa jadi kebal atau resisten. Artinya, nanti kalau kita benar-benar butuh antibiotik buat infeksi yang serius, senjatanya udah nggak mempan lagi. Ini masalah serius loh. Oke, penting buat diingat kalau ngobatin diri sendiri itu ada batasnya. Kita harus tahu kapan harus angkat tangan dan cari bantuan profesional. Yuk, kita kenali tanda-tanda bahayanya. Oke, ini red flags-nya. Catat ya, kalau kamu ngalamin salah satu dari ini, misalnya diare lebih dari 3 hari nggak sembuh-sembuh, ada darah di feses kamu,
Demam tinggi, muntah terus-terusan, atau rasanya lemes banget sampai nggak bisa ngapa-ngapain? Udah, stop. Jangan ditunda lagi. Langsung ke dokter. Ini bukan waktunya buat coba-coba sendiri. Jadi, intinya apa sih dari semua ini? Intinya adalah kita harus bertanggung jawab sama kesehatan kita sendiri. Cerdas itu nggak cuma soal nilai di rapor, tapi juga soal seberapa cerdas kita ngerawat tubuh kita. Inilah inti dari cerdas bersua medikasi. Kita bisa sehat tanpa harus ambil resiko yang nggak perlu. Kenapa? Karena kita punya ilmunya. Nah, sebelum kita selesai, aku mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Apa sih satu perubahan kecil, sekecil apapun, yang bisa kamu lakuin mulai hari ini buat ngelindungin kesehatan kamu di masa depan? Mungkin cuma sesimpel janji buat selalu cuci tangan sebelum makan. Coba deh pikirin,